Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil proyek pengantar analisis real dengan dosen pengampu Profesor Dr. ST Budi Waluyo, MSI. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 1. Indra Bayu Laksono dengan NIM 41014 22098, dan yang kedua Aji Bayu Santoso dengan NIM 41014 22140, dan yang ketiga Zuhur Novan Abid dengan NIM 41014 22141. Kami akan membahas 3 teorema. Yang pertama teorema 1.1.4, yang kedua teorema 2.1.8, dan yang ketiga teorema 3.1.4. Untuk teorema yang pertama yaitu teorema 1.1.4. Jika A, B, C adalah himpunan, maka A selisih B gabungan C sama dengan A selisih B irisan A selisih C. Akan dibuktikan menggunakan pembuktian dua arah, di mana yang pertama A selisih B gabungan C bagian dari A selisih B irisan A selisih C, dan yang kedua A selisih B irisan A selisih C bagian dari A selisih B gabungan C. Untuk bukti yang pertama, untuk setiap X anggota A selisih B gabungan C, maka X anggota A selisih B irisan A selisih C. Ambil X anggota A selisih B gabungan C sembarang, maka dapat ditulis X anggota A dan X bukan anggota B gabungan C. Dapat ditulis X anggota A dan X bukan anggota B serta X bukan anggota C. Dapat ditulis X anggota A dan X bukan anggota B serta X anggota A dan X bukan anggota C. Dapat ditulis X anggota A selisih B dan X anggota A selisih C. Dapat ditulis X anggota A selisih B irisan A selisih C. Karena X anggota A selisih B gabungan C sembarang, maka berlaku untuk setiap X anggota A selisih B gabungan C, maka X anggota A selisih B irisan A selisih C. Jadi terbukti bahwa A selisih B gabungan C bagian dari A selisih B irisan A selisih C. Untuk bukti yang kedua yaitu untuk setiap anggota A selisih B irisan A selisih C, maka X anggota A selisih B gabungan C. Ambil X anggota A selisih B irisan A selisih C sembarang, maka dapat ditulis X anggota A selisih B gabungan C, dapat ditulis X anggota A dan X bukan anggota B, serta X anggota A dan X bukan anggota C. Dapat ditulis X anggota A dan X bukan anggota B serta X bukan anggota C. Dapat ditulis X anggota A dan X bukan anggota B gabungan C. Dapat ditulis X anggota A selisih B gabungan C. Karena X anggota A selisih B irisan A selisih C sembarang, maka berlaku untuk setiap X anggota A selisih B irisan A selisih C, maka X anggota A selisih B gabungan C. Jadi terbukti bahwa A selisih B irisan A selisih C bagian dari A selisih B gabungan C. Oke, kita lanjut ke sifat urutan, yaitu pada teorema 2.1.8. Yang pertama yaitu definisi ada dua, yaitu yang pertama, jika A anggota B, maka dikatakan A bilangan real positif tegas yang ditulis A lebih dari 0. Jika salah satu yaitu A anggota B atau A sama dengan 0, maka dikatakan A bilangan real positif ditulis A lebih dari sama dengan 0. Nah, yang definisi kedua, jika negatif A anggota B, maka dikatakan A bilangan real negatif tegas yang ditulis A kurang dari 0. Jika salah satu yaitu negatif A anggota B atau negatif A sama dengan 0, maka dikatakan A bilangan real negatif ditulis A kurang dari sama dengan 0. Nah, teoremanya pertama, jika A anggota bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka A kuadrat lebih dari 0. Yang B 1 lebih dari 0, dan yang C jika N anggota bilangan asli maka N lebih dari 0. Pembuktian yang pertama, jika A anggota R dan A tidak sama dengan 0,
maka A kuadrat lebih dari 0. Pembuktiannya yaitu dari sifat trikonomi, jika A tidak sama dengan 0, maka A anggota P atau negatif A anggota P. Nah, jika A anggota P, maka berdasarkan sifat urutan dari teorema 2.1.5 yang kedua, diperoleh bahwa A kuadrat sama dengan A kali A anggota P. Nah, selanjutnya, jika negatif A anggota P, maka akan dibuktikan negatif A dikali negatif A sama dengan A kuadrat anggota P. Nah, pembuktiannya yaitu negatif A kali negatif A sama dengan yang pertama dengan menggunakan sifat identitas penjumlahan, yaitu negatif A plus 0 dikali negatif A plus 0. Kemudian menggunakan teorema 2.1.2 yang C, yaitu negatif A ditambah 0 kali A, kemudian dikali negatif A plus 0 kali A, sama dengan negatif A plus 1 plus negatif 1 kali A, dikali negatif A plus 1 ditambah negatif 1A. Itu merupakan inverse. Nah, kemudian menggunakan sifat distributif mendapatkan hasil negatif A ditambah 1A plus negatif 1A dikali negatif A plus 1A plus min 1A. Kemudian menggunakan sifat asosiatif didapatkan negatif A plus A ditambah negatif 1A dikali negatif A plus A ditambah negatif 1A. Nah, kemudian menggunakan inverse menghasilkan 0 plus negatif 1A dikali 0 plus negatif 1 kali A sama dengan negatif 1A dikali negatif 1A. Nah, di sini bisa digunakan sifat asosiatif yang menghasilkan negatif 1 kali negatif 1 dikali A dikali A. Nah, kemudian sama saja dengan negatif dikali negatif 1 dikali A kuadrat. Menggunakan sifat identitas penjumlahan didapatkan negatif kali negatif 1 ditambah 0 dikali A kuadrat. Kemudian menggunakan inverse negatif kali negatif 1 dan negatif 1 ditambah 1 agar menjadi 0 dikali A kuadrat. Nah, kemudian menggunakan sifat asosiatif negatif dikali negatif 1 ditambah negatif 1 plus 1 kali A kuadrat. Menggunakan inverse kembali, yaitu didapatkan 0 itu dari negatif dikali negatif 1 kan itu 1 ditambah negatif 1 menjadi 0, dan sehingga 0 ditambah 1 dikali A kuadrat. Nah, hasilnya yaitu 1 kali A kuadrat sama dengan A kuadrat. Nah, jadi dapat dibuktikan bahwa jika A anggota bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka A kuadrat lebih dari 0. Nah, kemudian yang B, pembuktian 1 lebih dari 0. Karena satu anggota P sifat dasar urutan 2.1.5 yang kedua dan definisi M3 yaitu 1 kuadrat sama dengan 1 kali 1 anggota P, dan dari sifat identitas perkalian, maka 1 kuadrat itu sama dengan 1 anggota P. Dari teorema 2.1.8 yang A tadi, maka dapat dibuktikan bahwa 1 lebih dari 0. Dan kemudian yang C, yaitu jika N anggota bilangan asli, maka N lebih dari 0. Pembuktiannya dengan induksi matematika dari teorema 2.1.8 yang B menyatakan bahwa N sama dengan 1 anggota P. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah asumsikan K anggota P. Karena 1 anggota P, maka K plus 1 anggota P sifat dasar urutan 2.1.5 yang pertama. Nah, jadi dapat dibuktikan bahwa jika N anggota bilangan asli, maka N lebih dari 0. Nah, di sini perlu diketahui bahwa tidak ada bilangan real positif terkecil. Hal ini bisa diamati jika A positif dan setengah positif, maka kita punya setengah A lebih dari 0 dan kurang dari A.
Jadi jika dikatakan bahwa A adalah bilangan real positif terkecil, maka kita dapat menunjukkan adanya bilangan positif yang lebih kecil, yaitu apa? Yaitu 1/2 A. Nah, pembuktiannya yaitu dari teorema jika A anggota R dan A lebih dari B, maka A lebih dari A plus B per 2 lebih dari B. Pembuktiannya ya, karena A lebih dari B, maka ada dua. Yang pertama, A plus A lebih dari A plus B menjadi 2A lebih dari A plus B. Kita bagi 2 menjadi A lebih dari A plus B per 2. Dan yang kedua, A plus B lebih dari B plus B menjadi A plus B lebih dari 2B. Kita bagi 2, kedua ruasnya yaitu menjadi A plus B per 2 lebih dari B. Nah, sehingga didapatkan A lebih dari A plus B per 2 lebih dari B. Nah, akibatnya jika A lebih dari 0, maka A lebih dari A per 2 lebih dari 0. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan dari sebuah teorema limit barisan. Pertama, diketahui definisi. Misalkan X sama dengan Xn, barisan bilangan real. Bilangan real X dikatakan limit dari Xn jika untuk setiap epsilon positif terdapat bilangan asli n yang biasanya bergantung pada epsilon, sehingga mutlak dari Xn min X kurang dari epsilon untuk setiap n lebih dari sama dengan n. Jika X limit dari barisan X, maka X ini dikatakan konvergen ke X dan ditulis limit X sama dengan X atau limit Xn sama dengan X. Jika suatu barisan mempunyai limit, kita katakan barisan itu konvergen. Sebaliknya, jika tidak mempunyai limit, kita katakan ia divergen. Misalkan ada suatu teorema yang menyebutkan bahwa suatu barisan bilangan real hanya dapat mempunyai satu limit. Dengan kata lain, jika suatu barisan konvergen, maka limitnya tunggal. Dari teorema ini kita dapat membuktikan bahwa andaikan barisan X didefinisikan dengan Xn mempunyai dua limit yang berbeda, katakan XA dan XB, dengan XA itu tidak sama dengan XB. Lalu diberikan epsilon sama dengan sepertiga mutlak dari XB min XA. Karena limit Xn sama dengan XA, maka untuk epsilon ini terdapat NA sehingga mutlak dari Xn min XA kurang dari epsilon untuk setiap N lebih dari sama dengan NA. Juga karena limit XB sama dengan XB, maka terdapat NB, sehingga mutlak dari Xn min XB kurang dari epsilon untuk setiap N lebih dari sama dengan NB. Dari kedua pernyataan di atas didapat yaitu untuk N lebih dari sama dengan max NA dan NB, maka berlaku limit dari XA min XB sama dengan limit XA min XN ditambah Xn min XB kurang dari sama dengan mutlak Xn min XA ditambah mutlak dari Xn min XB, sehingga diperoleh kurang dari epsilon plus epsilon. Epsilon plus epsilon ini sama dengan 2/3 mutlak dari XA min XB, sehingga diperoleh mutlak XA min XB kurang dari 2/3 mutlak XA min XB. Suatu pernyataan ini kontradiksi, sehingga pengandian XA tidak sama dengan XB salah, dan haruslah XA sama dengan XB, yaitu limitnya mesti tunggal. Sehingga teorema tadi yang menyebutkan bahwa suatu barisan bilangan real hanya dapat mempunyai satu limit. Dengan kata lain, jika suatu barisan konvergen, maka limitnya tunggal. Jadi terbukti
dengan menggunakan pernyataan yang kontradiksi. Sekian dari saya, terima kasih.